Kisah nyata seorang anak yang diculik hantu kuntilanak di sebuah desa terpencil di Pulau Nias, di mana desa tersebut bernama Desa Mahuni yang berada di ujung pulau. Di Desa Mahuni terbentang sungai besar sebesar sungai Amazon di Amerika dan dikelilingi hutan luas yang ditumbuhi oleh pohon-pohon berumuran ratusan tahun. Suatu ketika pada sore hari, di halaman rumahnya, seorang anak berusia sekitar 5 tahun sedang bermain petak umpet bersama kawannya. Anak tersebut bernama Carok dan teman mainnya bernama Yohal. Pada saat itu tiba-tiba hujan gerimis turun. Dengan kepercayaan masyarakat setempat, jika gerimis datang, maka semua anak-anak wajib yang berada di luar rumah disuruh untuk masuk ke dalam rumah. Karena menurut cerita nenek moyang mereka, jika hujan gerimis turun, maka makhluk halus tak kasat mata akan datang untuk mencari tumbal untuk meningkatkan kekuatan mereka. Ketika hujan gerimis, Carok dan Yohal masih terus bermain di halaman rumahnya yang dipenuhi dengan pohon-pohon besar dan batu besar, tempat duduk orang zaman dahulu. Karena tidak ada orang tua yang mengawasi Carok dan Yohal, sehingga mereka terus bermain sampai baju mereka basah kuyup. Di sisi lain, tanpa mereka sadari, sesosok makhluk hidup, makhluk halus datang mendekati mereka berdua. Makhluk halus tersebut berubah menjadi gadis cantik nan jelita. Gadis cantik tersebut mendekati Carok dan Yohal. Tanpa berkata, dia duduk di atas batu besar dan memandang Carok yang sedang bermain petak umpet. Suatu ketika Carok melihat sekitarnya, dia terkejut kedatangan gadis yang sedang di atas batu besar. Carok memandang gadis tersebut dan dia langsung menghampiri. "Kakak, sedang apa di sini?" Carok bertanya. Namun gadis itu hanya menjawab dengan senyum. Ketika Carok dekat dengan gadis tersebut, gadis itu langsung mengulurkan tangannya dan meraih tangan Carok. Kemudian mereka berjalan ke arah jalan menuju sungai. Di sisi lain, Yohal sedang mencari Carok yang sedang dari tadi tidak ada pergerakannya sama sekali. Seketika itu, Yohal terkejut dengan sosok wanita yang memakai baju putih. Rambutnya panjang terkulai sampai menyentuh tanah. Yohal memanggil Carok. "Carok, Carok, kamu mau kemana? Kamu jangan pergi." Namun suara Yohal sama sekali tidak dengar oleh Carok. Gadis itu terus melangkah bersama Carok menuju area hutan di samping sungai. Yohal hanya terus mengikuti Carok dan wanita itu. Ketika mereka berdua hilang di tengah rumput besar yang terdapat banyak pohon besar di tepi sungai, Yohal terus memanggil-manggil nama Carok. Namun hal itu hanyalah sia-sia, karena Carok dan wanita itu sudah tidak berminat lagi. Sekitar pukul 6 sore, matahari sudah mulai menutup sinar. Yohal hanya bisa pasrah dan kembali ke rumah untuk memberitahukan apa yang telah terjadi. Ketika Yohal sampai di rumah, dengan napas yang terengah-engah, dia langsung menjatuhkan tubuhnya di atas lantai. Seketika orang tuanya langsung menghampiri Yohal. "Yohal, kamu kenapa, nak? Kamu kenapa lari ngus-ngusan seperti yang lagi dikejar hantu?" Ibunya bertanya. Ibunya bernama Rista. "Iya, Bu,
Jarok dibawa pergi oleh seorang wanita yang berbaju putih, rambutnya panjang. Mendengar hal itu ayahnya Yohal terus terkejut, berkata, "Ayah Yohal bernama Guru. Apakah Jarok anaknya Bapak Roh?" "Iya ayah, kami tadi lagi bermain di depan rumah mereka. Namun tiba-tiba ada wanita itu membawa Jarok," kata Yohal kepada ayahnya. Waduh, gawat. Apakah ayahnya Jarok sudah tahu kalau Jarok dibawa oleh wanita itu? Ibu Yohal bertanya. "Belum, saya masih belum memberitahukan mereka." Ayah Yohal langsung bangkit berjalan menuju rumah Pak Rohim. Ia membawa Yohal sebagai saksi. Di rumah Pak Rohim sekitar pukul 7 malam, Jarok sedang dicari-cari. "Apakah kamu sudah menemukan Jarok?" kata Pak Rohim kepada istrinya, Fatimah. "Belum, Pak. Saya sudah mencarinya di seluruh halaman rumah, namun dia tidak ada." Pak Rohim mendengus. Kemana perginya? Apakah dia tidak tahu kalau malam? Di halaman rumah Pak Rohim, Yohal bersama ayahnya baru sampai. "Halo Pak Rohim." Mendengar suara itu, Pak Rohim keluar dari dalam rumah dan menghampiri Pak Guru, ayahnya. Pak Guru, kenapa Pak? Malam-malam datang kemari? Ayo masuk." Dengan tergesa-gesa, Pak Guru berkata, "Pak Rohim, apakah anakmu Jarok sudah pulang?" Pak Rohim terkejut. "Iya Pak Guru, kebetulan kami sedang mencari-cari. Apakah Pak Guru sudah melihat?" "Waduh," celaka Pak Rohim. Pak Guru berkata dengan rasa khawatir, "Memangnya kenapa Pak Guru? Kelihatannya kamu kuat." Pada waktu bersamaan istri Pak Rohim, Fatimah, keluar dari dalam rumah. Pak Guru, kenapa datang malam-malam begini?" Pak Guru langsung berkata, "Begini Pak Rohim, tadi sore anak saya Yohan sedang bermain bersama Jarok. Namun tiba-tiba datang seorang wanita mengajak Jarok